Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengarkan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan luar biasa untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 3, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi secara khusus saya akan baca ayat 22 dan 23. Firman-Nya berkata demikian. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, kamu adalah milik Kristus. Kita, saudara dan saya adalah milik Kristus. Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota. Sehingga saudara dan saya bukan kita lagi yang memiliki kita, tapi Kristus yang memiliki kita karena Kristus sudah diam di dalam kita. Jadi mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang beriman bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Hal ini diperjelas dalam ayatnya yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Secara resmi saudara dan saya milik Kristus karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, dan Roh Kudus itu adalah meterai bahwa saudara dan saya adalah milik Allah ataupun milik Kristus. Nah, karena saudara dan saya adalah milik Kristus, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal yang dituntut Kristus bagi saudara dan saya dalam konteks ayat ini. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara dan saya adalah bait Allah. Kenapa kita bait Allah? Karena Roh Kudus yang adalah pribadi ilahi sudah berdiam di dalam diri kita. Pada waktu Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka baik kita sudah menjadi bait Allah. Dan firman Allah berkata, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Bait Allah adalah kudus. Terkandung di situ bahwa karena saudara dan saya adalah milik Kristus, maka yang dituntut dari saudara dan saya yang adalah bait Allah yang kudus adalah yang pertama, kita harus hidup kudus. Karena saudara dan saya sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus secara posisi di hadapan Tuhan, maka kita terus berjuang supaya kita hidup sesuai dengan posisi kita dalam hidup kita secara sehari-hari, secara pengalaman. Kita terus belajar menjalani hidup yang kudus sesuai dengan posisi kita yang adalah kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup kudus, maka kita harus belajar mentaati firman. Kita belajar melaksanakan firman. Apa yang difirmankan Tuhan kepada saudara dan saya, mari kita terus belajar mentaatinya, melakukannya, maka saudara dan saya sudah hidup kudus secara pengalaman di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena kamu adalah milik Kristus, karena saudara dan saya adalah milik Kristus, maka yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya adalah ayat 16, ayat 18 sampai 20. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat.
Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dan kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Orang yang berhikmat menurut dunia itu adalah orang yang bodoh menurut Tuhan. Bukan hanya bodoh, tapi semua rancangannya itu sia-sia belaka. Karena berdasarkan hikmat dunia. Makanya dalam ayat 18, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Hikmat di situ sudah menurut hikmat Tuhan. Jadi ada dua hikmat di sini, ada hikmat dunia dan hikmat dari Tuhan. Hikmat dunia itu suatu kebodohan, hikmat dunia itu semuanya akan sia-sia belaka. Tapi hikmat Tuhan itu yang Tuhan kehendaki. Dari sini kita melihat bahwa hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai milik Kristus adalah kita hidup dengan hikmat Tuhan. Kita belajar menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat duniawi. Karena hikmat dunia itu suatu kebodohan, hikmat dunia itu semua akan sia-sia belaka. Tuhan mau kita hidup dengan hikmat Tuhan karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Maka tidak bisa tidak kita belajar menjalani hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hikmat Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa hikmat Tuhan adalah kemampuan kita memahami kebenaran firman dan menerapkan kebenaran firman dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Nah, supaya kita hidup dengan hikmat Tuhan, maka kita harus tahu firman Tuhan itu secara baik dan benar, dalam dan komprehensif. Dan supaya kita tahu kebenaran, maka kita harus sering membaca, mendengarkan akan kebenaran firman, supaya kita memahami firman Tuhan dengan baik dan kita memiliki hikmat Tuhan dan kita bisa menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sebagai milik Kristus, mari kita belajar menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami bahwa kami adalah milik Kristus, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, dan Roh Kudus adalah meterai bahwa kami adalah milik Kristus. Karena itu tolong kami supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup dengan hikmat Tuhan, karena kami adalah milik Kristus. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.